Halo teman-teman guru sekolah minggu maupun adik-adik di rumah atau siapapun yang menonton video ini terkhusus Kafuye buat untuk semua orang yang ingin menonton. Jadi nggak harus anak sekolah minggu atau guru sekolah minggu, karena ini berupa suatu sharing dari Kafuye ya, dari kehidupan Kafuye sendiri. Saat ini Kafuye sedang dalam masalah ya, beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kesehatan ya. Ada satu hal di dalam diri Kafuye yang masih dalam pemulihan dan itu berlangsung cukup lama sampai saat ini, dimana akhirnya mungkin ini nggak sembuh atau tidak pulih. Namun itu suatu hal yang membuat pelajaran ya bagi Kafuye, nanti akan Kafuye sharingkan. Kemudian yang kedua adalah ada suatu permasalahan juga di lingkungan tempat tinggal, dimana itu Kafuye harus mengalah ya, mengalah karena ada satu masalah di sini. Nah tentunya nggak enak ya kalau kita harus mengalah dan sebagainya dengan tetangga, dengan orang-orang di lingkungan, padahal kita tidak melakukan suatu kesalahan. Nah, barangkali banyak di sini yang hidupnya juga lagi gak nyaman ya, banyak pergumulannya kayak Kafuye, pergumulan kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Banyak yang mengalami seperti itu ya. Kita seringkali menganggap kita sudah berdoa, kita pelayanan, kita mengikut Tuhan Yesus, kita berharap Tuhan Yesus sediakan yang terbaik sesuai dengan keinginan kita. Ingat ya, terbaik sesuai apa? Sesuai dengan keinginan kita. Kafuye awalnya juga begitu. Kafuye selalu berdoa supaya bisa disembuhkan, bisa dipulihkan secepatnya, supaya pelayanan bisa semakin baik lagi, supaya pekerjaan bisa semakin baik lagi. Tapi ternyata jawaban Tuhan sampai saat ini masih dalam proses agar bersabar. Juga dengan masalah lainnya masih proses bersabar. Kafuye juga inginnya cepet ya, cepet doa itu dijawab. Di sini juga pasti banyak ya, ada masalah keluarga dan lain seperti Kafuye bilang pengen cepet dijawab, tapi rupanya enggak. Nah di sini Kafuye belajar bahwa Tuhan mempunyai proses yang berbeda-beda untuk masing-masing orang, dan kesulitan masalah kehidupan, keenggak enakan, kalau di Alkitab itu dibilang hal yang wajar ya, hal yang wajar atau hal yang biasa terjadi. Terutama nih yang Kafuye belajar ya, terutama untuk orang-orang yang nanti akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu yang Kafuye imani sampai sekarang. Mungkin Kafuye sekarang direndahkan orang ya dalam suatu masalah, dalam posisi yang nggak enak, tubuh ini nggak fit seperti orang biasa pada umumnya. Tapi Kafuye percaya Tuhan punya rencana besar, di mana nanti Tuhan akan menempatkan Kafuye dalam posisi yang lebih baik lagi. Gimana Kafuye belajarnya? Oh ternyata dari Alkitab. Kafuye pikir-pikir, oh iya ya di Alkitab nggak ada tuh orang yang langsung gampang hidupnya terus dia sukses, dia bahagia, dia hidupnya baik. Enggak. Kita contoh ambil siapa nih tokoh Alkitab? Salah satunya Yusuf ya. Nah Yusuf itu dari posisi yang baik kehidupannya ya, dia kehidupan baik, disayang oleh papanya ya, anak kesayangan, hidupnya enak. Tapi apa yang terjadi? Nah yang terjadi adalah Yusuf mendapat ketidakadilan. Dia mendapat ketidakadilan, dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Kemudian dia dipenjara dan sebagainya. Namun kita lihat pada akhirnya apa? Pada akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir ya, dipercaya oleh raja di situ untuk memerintah negara Mesir, bahkan dia menolong orang-orang yang sudah mencelakai dia. Itu pertama Yusuf. Yang kedua siapa lagi? Musa. Nah Musa ini hidupnya pertama nggak enak ya, dia harus dihanyutkan di sungai tapi selamat. Tapi apa? Dia jadi pangeran kan? Pangeran ya, seseorang yang kedudukannya tinggi, jadi pangeran, orang hebat. Tapi apa? Tapi yang terjadi kemudian apa? Karena dia menolong bangsanya, terus terjadi suatu kesalahan, akhirnya Musa itu harus melarikan diri. Jadi apa deh? Jadi gembala. Nah, gembala tuh istilahnya kalau di sini ngangon ya, ngangon kambing. Mungkin kalau di sana dia ngangon domba ya, ngurusin domba-domba. Nah, bayangin tadinya dia pangeran, terus menjadi orang yang dikejar-kejar karena kesalahan, sehingga dia harus pergi menggembalakan domba. Itu Musa. Untuk kemudian nanti Tuhan panggil lagi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sudah dua contoh ya. Mau contoh apa lagi yang berikutnya? Nah, contoh apa lagi yang berikutnya? Tentunya apa? Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat. Tapi apa yang terjadi? Dia mau turun ke dunia. Nah, hidupnya juga gak nyaman ya. Dia lahirnya di mana? Lahir di kandang. Ya, lahir di tempat yang gak enak. Dia lahir di tempat yang gak enak. Itu awal mulanya aja udah gak enak ya. Maria dan Yusuf mau cari rumah untuk melahirkan Tuhan Yesus, gak bisa. Jadi tempat yang gak enak. Kemudian apa? Dia pelayanan, sudah hidup sebagai orang yang baik. Oh banyak yang benci, akhirnya dia disalib untuk menebus dosa manusia. Nah itu dari contoh-contoh di Alkitab banyak lagi. Apalagi Daud
Daud diurapi menjadi raja setelah mengalahkan Goliat. Kalau baca Alkitabnya rajin, apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar sama Saul, harus bersembunyi di sebuah gua ya. Jangan ingatnya, wah Daud menang lawan Goliat, hebat. Enggak juga ya, dia harus akhirnya lari karena dikejar oleh Saul. Hidupnya merasa tidak enak. Banyak banget ya. Daniel harus masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dalam api. Dan banyak banget contoh di Alkitab orang-orang yang hebat itu awalnya pasti mereka mengalami berbagai kesulitan. Ini untuk apa? Kalau Kak Fuye menyadari ini adalah suatu pembentukan dari Tuhan, suatu proses dari Tuhan. Seringkali dikatakan ujian adalah untuk orang yang akan apa? Yang mau naik kelas ya. Ujian adalah orang yang mau naik kelas. Saat ini Kak Fuye sangat beriman bahwa apa yang Kak Fuye alami sekarang mungkin untuk rencana Tuhan yang lebih baik nantinya, entah apa yang Kak Fuye nggak tahu sampai saat ini. Dan kalau boleh kesaksian nih dalam keadaan seperti ini ya, keadaan yang sulit buat Kak Fuye saat ini, keadaan yang nggak gampang. Kalau teman-teman lihat, ini ruangan adalah ruangan yang baru. Ruangan yang baru, Kak Fuye berusaha banget beriman. Kak Fuye menyewa satu ruangan ini, yang menyewa artinya harus bayar khusus untuk membuat video-video YouTube. Jadi saya sewa sebuah ruangan di sini untuk membuat video. Walaupun kehidupan Kak Fuye sedang nggak enak, kehidupan sedang nggak baik, tapi Kak Fuye berani beriman. Kak Fuye keluarkan biaya untuk mengembangkan YouTube channel, untuk sekolah minggu, untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, apa itu adalah namanya coba untuk beriman. Ya mungkin nanti kita lihat ya setahun setelah video ini perkembangannya bagaimana. Tuhan tempatkan Kak Fuye di mana, itu terserah Tuhan. Mau ditinggikan boleh, mau sama aja nggak apa-apa, mau direndahkan mungkin harus belajar untuk lebih baik lagi. Tapi di sini Kak Fuye ingin berbagi kepada teman-teman apapun ya, teman-teman yang dalam masalah yang gak enak dan sebagainya itu jangan jadi penghalang kita untuk mau berkembang lebih baik, jangan jadi penghalang kita untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan ya. Di sini Kak Fuye bener-bener nggak gampang ngomong seperti ini ya, karena ini sudah berbulan-bulan Kak Fuye bergumul dengan satu hal penyakit yang mungkin belum bisa Kak Fuye ceritakan sekarang ya, tapi itu nggak gampang. Tapi yang jelas itu Kak Fuye nggak mau itu jadi penghalang. Wah karena gini aku jadi jauh lah sama Tuhan, jadi marah sama Tuhan. Nah, itu jadi pergumulan Kak Fuye. Oh janganlah, sebaiknya kita tetap mengajukan pelayanan ini, kita tetap berusaha membantu guru-guru sekolah minggu, berusaha membantu anak-anak sekolah minggu. Karena Kak Fuye yakin apa yang ditaburkan dari channel ini pasti akan bertumbuh di suatu tempat menjadi suatu pertumbuhan yang baik ya untuk di tempat-tempat tersebut. Dan Kak Fuye juga yakin bila teman-teman sekarang semua ada yang mengalami kesulitan, mengalami hal yang gak enak, Kak Fuye cuma pesan tetap maju di dalam Tuhan, tetap berusaha bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus tangannya nggak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan Yesus itu pasti sangat pemikiran lebih pintar dari kita, lebih hebat dari kita ya. Meskipun kita susah atau apapun, Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik buat kita semua ya, buat Kak Fuye dan buat semua yang menonton di YouTube channel ini. Dan sekali lagi juga Tuhan itu Tuhan yang sama loh, Tuhan yang sama ya. Tuhan yang waktu si Musa itu jadi nangon kambing ya, nangon domba ya, si Yusuf itu dia di penjara, si Daud itu dikejar-kejar, itu Tuhannya sama kan, Tuhan kita sama ya, Tuhan Yesus ya sama ya, sama Tuhan yang sanggup meninggikan mereka, Tuhan yang sanggup meninggikan kita juga yang ada di sini. Semoga sekali lagi video ini bisa menjadi berkat buat semuanya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Semoga kesaksian yang terbatas ini sekali lagi bisa membantu semua teman yang membutuhkan. Dadah.